Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإخوان. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسرتنا وقدوتنا إلى يومنا. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib, salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, salat kita yang mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salam serta salam kepada Rasulullah kita dan mengharapkan syafaat dari beliau, yang tentunya harapan kita menjadi umat yang ittiba, mengikuti jalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini menjadi motivasi tersendiri di dalam kita beribadah, bahwa sesungguhnya setiap ibadah itu harus mengikuti sebagaimana baik itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga apa yang beliau katakan dan beliau berkata. Siapa yang dalam Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita membahas misi tentang tasyahud, ya, sebagaimana kemarin kita sudah menjelaskan bahwa baik itu memberatkan telunjuk tangan tatkala bertasyahud, dan sebelumnya tatkala kita bertasyahud ada 4 nasihat mana kapan kita harus mengangkat daripada jari jemari kita. Maka di sini bahwa kesimpulan daripada tatkala di mazhab Syafi'i, ya, mengangkat jari kita di tasyahud akhir, ya, atau di tasyahud awalnya itu tatkala kalimat syahadat. Kalimat yang pertama di mazhab Syafi'i, di Imam Nawawi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, adalah kalimat ilaha illallah. Begitu juga dengan Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, ya, tidak jauh sebenarnya, intinya adalah di syahadat, ya, jadi kalimat syahadat itu tersendiri. Maka di sini jemaah dari Subhanahu wa taala, kemarin juga kita sudah membahas, ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa tatkala telunjuk ini bermasalah atau tidak ada atau terpotong atau seperti apa, tidak boleh digantikan dengan tangan kiri. Seandainya telunjuknya patah atau tabrakan atau yang lain, seperti kita sudah jelaskan, menurut Imam Nawawi itu tidak boleh diganti dengan tangan kaki kiri, apalagi harus menggantinya dengan jari manis seperti ini atau seperti ini nanti asyhadu an la ilaha illallah, ya. Jadi tidak boleh, tetap harus menggunakan jari telunjuk. Maka di sini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dijelaskan oleh para sahabat. Maka selanjutnya berikutnya adalah apakah saat tasyahud awal membaca selawat. Nah, nanti kalau tidak salah, ya, itu Pak Habib yang menanyakan bagaimana posisi duduk. Nah, ini nanti pembahasannya di sini. Kita jalan, ya, imam itu berada di tahiyat terakhir, ya. Imam yang tahiyat terakhir, berarti duduknya bagaimana? Tawarru' atau iftirash? Dan tawarru'. Ya, jadi tawarru' itu kemarin pernah kita bahas, ya, ini bokong atau bagian belakang ini menginjak bumi. Ya, kalau iftirash itu duduk menduduki kaki sebelah kiri yang dimiringkan. Maka bagaimana posisi makmum tatkala menemukan imam sedang duduk tawarru' atau tahiyat terakhir, apakah dia ikut tawarru
seperti imam, seperti tahiyat terakhir, ataukah dia iftirash seperti duduk di antara dua sujud. Nah, ini ada perbedaan para ulama, ya. Begitu juga dengan qaul Imam Syafi'i, ya, tatkala membahas tentang apakah kita bertasyahud kepada baginda Rasulullah SAW yang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna. Ya, tatkala bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tatkala kita bersalawat kepada baginda wa ala nabi tatkala wa ala alihi wa sahbihi. Apakah kita wajib hukumnya bersalawat kepada baginda Rasul? Ya, begitu juga dengan keluarganya. Nah, bagaimana qaul Imam Syafi'i? Ada namanya qaul qadim, itu tatkala beliau berada di Irak, perkataan lama beliau. Nah, tatkala begitu juga qaul jadid, tatkala beliau berada di Mesir. Ya, jadi ini perlu kita juga sama-sama harus mengetahui. Ya, bagian setelah kita membaca tasyahud, dia harus mengangkat rukuk, ya. Dan berikutnya adalah apakah tasyahud awal membaca salawat, ya, kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dalam hal ini. Pertama, pendapat beliau mengatakan bahwa, ya, tidak membaca salawat pada tasyahud awal karena seandainya disyariatkan tentunya, ya, akan disyariatkan pula membaca salawat, ya, kepada keluarga baginda Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Itu qaul qadim beliau tatkala berada di Irak. Jadi beliau mengatakan, ya, di dalam kita bertasyahud awal, ya, membaca salawat pada tasyahud awal itu, ya, itu di dalam qaul qadimnya itu tidak disyariatkan, ya. Jadi tidak diwajibkan. Jadi tidak disyariatkan, tidak diwajibkan. Ya, jadi tatkala kita membaca salawat. Nah, di sini salawat itu sendiri nanti di bagian berikutnya ada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, para sahabat berbeda pendapat di sini, begitu juga para ulama. Tatkala assalamu alayka ayyuhan nabi, itu tatkala baginda Rasulullah SAW itu masih hidup, hanya mengucapkan assalamu alayka, menggunakan kata ganti orang kedua seperti kita berbicara, ya, seperti kita mengapa topik atau maniatan yang lain, ya, bagaimana kabar. Nah, itu kata ganti orang kedua assalamu alayka. Lalu setelah dia wafat, apakah tetap menggunakan assalamualaikum? Kata para ulama berbeda pendapat, seharusnya menggunakan kata ganti orang ketiga, assalamualaikum. Jadi di sini tidak ada pakai kanya, ya. Jadi assalamu ayyuhan nabi. Jadi di sini yang nanti bagaimana pendapat para ulama dan mana yang lebih kuat? Tetap apakah pakai k atau menghilangkan menggunakan kata ganti kedua orang kedua atau orang ketiga, ya, supaya nanti kita sudah ada perbedaan pendapat. Sama dengan at-tahiyyatu lillah, ya, ada yang membaca at-tahiyyatu lillah, ada juga membaca at-tahiyyatul mubarakatuh thayyibah. Ya, apakah salah satunya mana yang lebih tepat? Nah, nanti ini perlu kita mengetahuinya. Apakah dua-duanya dari baginda Rasulullah dengan jalur yang berbeda? Tatkala dia jalur berbeda, dari jalur siapa? Maka para ulama, terutama mazhab Syafi'i, mengatakan, ya, tatkala kita tahiyat baik itu awal dan akhir mengikuti bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dengan dua sahabat ini, riwayat yang sahih, yang kuat. Kalau tidak Ibnu Abbas, berarti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita belajar fikih, terutama tentang salat, supaya jangan, ya, terjadi ada sebuah kisah yang mana kisah ini luar biasa menginspirasi. Ya. Dia diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Ya, dan bahkan dalam sebuah kisah ini dikatakan 63-65 tahun. Ternyata telah dihisab,
Dari umur 65 tahun itu tidak ada satu pun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia hidup sekian puluh tahun, 65 tahun. Ya. Penyebabnya apa? Ya tadi tata cara sholatnya yang tidak tepat, tidak pernah mau belajar, atau malu atau apa setelahnya, gengsi dan seterusnya. Tidak ada kata gengsi. Kalau gengsi dengan manusia is okay. Tapi kalau gengsi dengan syariat Allah, nah itu masalah kita. Karena kita nanti akan meninggalkan dunia ini dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, terutama amalan yang paling pertama dihisab itu tentang sholat sebelum yang lain. Nah kalau bapak-bapak kemarin sempat misalnya mungkin yang forsalannya yang senang sama Pak Haji Roma Irama, ya pernah lihat di produknya Roma Irama, ya tentang jalan dia mengundang Sule. Ya, Sule dengan entengnya mengatakan apa? Bang Haji, gimana sholatnya Bang Sule? Kang Sule, alhamdulillah Bang Haji, walaupun masih bolong-bolong, mudah-mudahan dengan apa namanya infak sedekah saya bisa menutup daripada bolongnya pahala sholat saya. Salah kata Allah. Walaupun begitu pengrayon kiai, dia pernah nyantri, dia pernah beliau pernah ngaji, kitab-kitab juga ini konteksnya dan seterusnya. Kalau sunnah wal jamaah. Ya, dia mengatakan diluruskan, ini perlu saya luruskan ke Haji Rohaya. Ya, yang paling pertama dihisab di dalam kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Salat. Kalau salat tidak benar, berarti otomatis semua amalan yang kita lakukan, infak, sedekah, haji, umrah dan yang lainnya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pentingnya kita belajar tentang salat. Dari takbiratul ihram, jangan sampai terlupa, jangan sampai salah baca, jangan sampai juga buat atau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, kalimatnya Allahu Akbar dengan nada biasa saja, tapi tidak sampai dibuat melantunkan sampai ada nadanya dan sebagainya. Ya, jadi takbiratul ihram itu tidak ada dan niat itu tidak ada, maka secara otomatis ya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadis begitu ya para ulama, maka salatnya tidak sah. Capeknya aja, rukuk capek, sujudnya capek dan seterusnya. Intinya kita mau beribadah ini kan ada timbal balik dapat pahala dari Allah. Dan itu menjadi jalan kita untuk dipermudah untuk setiap amal kita nanti, terutama amalan dunia. Dan kalau salat sudah benar, insya Allah haqqul yakin, amalan kerjaan semua muamalah dengan masyarakat, dengan kita di kantor, di mana saja kerja itu akan balik dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat dalam tilawah Quran bocoran, kalau kita nanti tidak dihisab atau disiksa di dalam kubur, maka ada hadis Rasul mengatakan seringlah amal sebelum kita tidur baca surat Al-Baqarah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di ayat ini, ya alladzi khalaqal maut, Allah yang menciptakan kematian, wal hayat, itu juga kehidupan setelah mati. Dia berdoa untuk apa? Ahsan. Dia berdoa ayyukum ahsanu amala. Melihat Allah itu nanti siapa di antara kalian yang paling baik amalnya semasa hidup dia di dunia. Dihisab kita nanti di akhirat, dan itu hak mulia kita ada. Maka sebelum pengadilan akhirat itu ada yang namanya nikmat di dalam kubur dan ada namanya siksaan di dalam kubur. Ya, jadi jamaah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertama qaul Imam Syafi'i, qaul qadim. Maka beliau terkenal dengan dua perkataan qaul qadim tatkala beliau menetap di Irak dan qaul jadid tatkala beliau menetap di Mesir. Ya, jadi dua-duanya dipakai. Nah, tatkala konteks beliau qaul qadim mengatakan diharamkan atau melaksanakan ini, tapi qaul jadidnya mengatakan dihalalkan, maka itu akan berubah. Ya, kita pakai yang jadid. Nah, ada sebagian itu yang diambil oleh para ulama qaul qadim beliau atau yang sambil menetap di Irak. Maka tatkala qaul qadim mengatakan tidak membaca salawat pada tasyahud awal karena seandainya disyariatkan tentu akan disyariatkan pada rakaat pada tasyahud akhirnya.
Nah, pendapat beliau yang kedua, nah ini qaul jadid, tatkala beliau berada di Mesir berubah. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Sebagaimana disebutkan dalam qaul ya di dalam kitab beliau mengatakan bahwa shalawat tetap dibaca pada tasyahud awal. Karena ketika itu ada duduk untuk membaca tasyahud ya. Jadi ada duduk untuk membaca tasyahud. Maka di sini yang perlu diperhatikan bahwa tatkala qaul jadid beliau yang awal yang mengatakan tidak perlu membaca salawat, ternyata di qaul qadimnya yang mengatakan harus membaca ya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk antara membaca tasyahud. Maka di sini membaca salawat kita sebagian pada tasyahud akhir, awal dan akhir itu harus membaca salawat. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ya menjelaskan bahwa membaca salawat menurut pendapat Al-Qadim tidak disyariatkan. Pendapat lama beliau negara berada di Irak. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ishaq itu juga pendapat yang diceritakan dari Atha, Sa'idi, ya, begitu juga dengan At-Tawri. Sedangkan menurut pendapat Al-Jadid, pendapat Imam Asy-Syafi'i tatkala beliau berada di Mesir, berselawat itu ketika tasyahud awal tetap disyariatkan. Nah, inilah pendapat di kalangan ulama Syafi'i yang lebih kuat. Jadi kita mengambil yang lebih kuat qaul jadid beliau tatkala ya kita duduk di antara tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka disyariatkan untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun perselisihan ini tidak terlalu kuat. Jadi tidak terlalu kuat perselisihannya. Ya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan selawat atas Nabi SAW adalah fardu, hukumnya fardu. Ya, pada tasyahud akhir, sedangkan di tasyahud awal termasuk sunnah dalam salat. Ya, jadi tasyahud itu ya berselawat tatkala tasyahud akhir ya itu hukumnya fardu, tapi tatkala di tasyahud awal itu hukumnya sunnah di dalam salat. Ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka di sini pendapat yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i yang perlu kita perhatikan, yang persisnya itu masalah ini tidak terlalu kuat, maka pendapat terkuat pula persisnya tidak terlalu kuat di antara para ulama. Maka intinya yang Allah Subhanahu wa taala kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW ya tatkala di tasyahud akhir itu hukumnya fardu, tatkala di awal tahun awal itu hukumnya sunnah. Maka tatkala mengerjakan sunnah mendapatkan pahala. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Itu di rakaat pertama. Maka nanti ada perbedaan apakah wajib kita bersalawat kepada keluarga baginda Rasul? Ya Allahumma shalli ala Muhammad gitu kan? Ya rakaat pertama di tasyahud tatkala kita tasyahud awal. Lalu di tasyahud terakhir Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, nanti ada itu dalilnya siapa yang meriwayatkan insyaallah nanti bisa kita jelas. Insyaallah sampai sini jelas ya. Ya. Pak Abi juga datang ya? Belum nyampe kayaknya. Islam. Baik, jadi di sini kita kembali berjelas, ya. Jadi kemarin kita sudah menentukan kapan harus mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Atau dari awal, at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatu mubarakatuh sampai dengan jadi semua ada masing-masing mempunyai pendapat. Lalu berikutnya imam tasyahud akhir. Nah ini kepada pertanyaannya dari Pak Akid ya.
Makmum itu bagaimana kondisinya tatkala menemukan dia berjamaah masbuk imamnya tasyahud akhir, apakah makmum itu ikut duduknya tawarruk, ya, duduk bokongnya nyentuh ke bumi, kakinya keluar sebelah kiri ke kanan, atau duduknya iftirash seperti duduk tahiyat awal. Jadi ya bokong itu di pangku atau di atas kaki sebelah kiri yang ditunjukkan. Maka di sini sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan, fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlaihi yusra. Jika duduk di rakaat kedua beliau Rasulullah SAW itu duduk di atas kaki beliau kiri, ya. Lalu beliau mengatakan masabal yumna dan menegakkan kaki kanannya. Jadi ditegakkan kaki kanan seperti kita tahiyat awal, ya. Jadi beliau menanamkan seperti itu Rasulullah SAW nasabal yumna. Wa idza jalasa fi raka'atil akhir, apabila Rasulullah SAW duduk tatkala tasyahhud akhir, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Maka beliau mengeluarkan kaki kirinya ke sebelah kanan dan menegakkan kaki kanannya, lalu beliau duduk di atas lantai atau di atas bumi, ya, bertemu bokongnya di atas bumi. Nah, ini perbedaan antara sujud ruku tatkala kita duduk di awal, ya, di tasyahud awal dengan iftirashi, lalu tawarruk di di tasyahud akhir. Ini hadis Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, ya, bahwa jika ada al-mu'min masbuqan, apabila seorang mukmin itu masbuk, duduk akhir salatnya imam berada pada tasyahud akhir, idza waqa'a al-imam aw wajada al-imam fi tasyahud al-akhir, ya, makmum itu menemukan imamnya sedang di tasyahud akhir, maka dia duduknya apa, imam tawarruk, ya, mengeluarkan kakinya sebelah kirinya sebelah kanan. Ada 3 pendapat para ulama. Nah, ini ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat para ulama, siapa? Terutama mazhab Syafi'iyah. Ada 3 pendapat yang di mazhab Syafi'i. Pendapat yang lebih tepat dalam hal ini kata di mazhab Syafi'i, ya, perselisihannya juga tidak terlalu kuat, ya, tidak perlu dipermasalahkan dalam hal ini. Maka mayoritas ulama Syafi'iyah, nah ini mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa duduknya makmum adalah duduk iftirashi. Berarti tidak tawarruk, tidak mengeluarkan kakinya ke kanan, sama seperti dia duduk dalam tasyahud awal walaupun imamnya sudah tawarruk atau salam. Jadi makmum yang masbuk itu duduknya iftirash. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah yang lebih kuat sebagian besarnya. Lalu pendapat yang kedua di mazhab Syafi'i mengatakan, ya, duduknya adalah tawarruk, seperti dia menemukan imam tatkala di tasyahud akhir. Sebagaimana dalilnya mana? Tatkala kita salat, apapun kondisi imam, maka kita mengikuti imam itu kondisinya. Ya, apakah dia sedang rukuk, misalnya kita tetap, maka kita rukuk. Kalau nggak dapat ketemu rukuk, berarti masbuk. Tatkala imam misalnya dia akan sujud, kita baru datang, ya, berniat Allahu Akbar. Tapi ingat, di sini yang sering salah nih. Saya sering menemukan orang, entah itu pernah belajar ataupun belum belajar, sebagian besar sih kita pernah belajar, ya. Belajarnya kita sekali lagi mohon maaf itu alami aja, karena melihat di kampung sholat begini, takbirnya begini, rukuknya begini, ngikut dan seterusnya. Mungkin saya bilang sampaikan kemarin, tatkala kita melihat waktu kecil di kampung, orang tua tatkala rukuk di antara rukuk awal ada seperti tahiyat akhir atau tahiyat awal, orang tua sebelah kanan itu begini, ikut kita begini. Kadang-kadang anak kecil melihat dua-duanya begini, ya. Jadi itu karena alami saja. Nah, jadi masalah itu masbuk. Contoh, tatkala imam itu misalnya kita akan mengikuti imam kondisinya misalnya dia rukuk, ya, dia rukuk, imam sekondisi rukuk. Nah, baru kita datang dari pintu karena kita mengejar, ya, sebagai besar orang mengejar ketemu rukuk kan dapat 1 rakaat, ya. Jadi dalilnya adalah tatkala Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, tatkala, ya, menunggu daripada seorang kakek yang berjalan di masjid di waktu salat fajar, ya,
saking lamanya Rasulullah SAW berobat kedua, punggungnya itu ditindih oleh malaikat karena menunggu ya supaya Imam Ali itu masuk ke masjid dan bisa mengikuti daripada rukunnya Rasul dan dihitung menjadi satu rakaat. Tidak jarang kita temukan jamaah atau orang itu tatkala dia rukuk buru-buru, ya Allah Akbar, Allah Akbar ikut. Padahal apa syaratnya? Tatkala berniat Allah Akbar tegak dulu, baru Allah Akbar. Lalu ingat apa kalimat yang pertama yang dipelajari dalam salat itu? Membaca takbir, lalu berikutnya ada al-basmalah minimal. Isti'adah maka nawaitu salat al-maghrib salah rakaat imam mustaqbilan qiblatillah. Dalam hadis saya berniat salat maghrib yang 3 rakaat untuk yang mengikuti imam qiblatillah ta'ala Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim. Baru kita masalah kita telat ikut imam tatkala kita rukuk imam Allahu Akbar. Nah, ketentuan tatkala kita masbuk atau enggak sering juga salah paham. Banyak orang yang salah. Contoh, ya, Mas, sini benar Mas. Harus doa. Ini tingginya Masya Allah ini 2 meter ada. Ya, jadi Mas jadi imam. Ya, rukuk, kondisi rukuk. Nah, tatkala kita rukuk, kita ikuti Allah imam. Tidak. Nah, tatkala kita begini, gerakan imam itu begini, lalu kita begini, itu sudah telat. Kita sudah masbuk satu. Ya, jangan nanti menganggapnya nggak masbuk. Ya, kurang berarti salatnya itu. Lalu berikutnya yang salah juga. Tuh, ya, tatkala kita ikut langsung imam, tidak. Nah, ada gerakan tatkala dia misalkan kalau tadi kan ketahuan. Ya, makmumnya akan rukuk, imamnya berdiri. Nah, ada tiba-tiba ya kalau saking cepatnya begini, langsung imam belum dia rukuknya sempurna, imamnya sudah tidak, itu juga masbuk. Maka yang dimaksud itu adalah ketemunya kita benar-benar rukuk itu benar-benar sempurna. Ingat syaratnya kemarin. Ya, kalau begini belum begini, imamnya sudah berdiri, maka ketika satu, tetap kondisinya harus begini, sempurna. Dapat. Walaupun sedetik, 2 detik dapat, baru ada kalimat. Ya kita gini, Bismillah, ya berniat Allah Akbar. Langsung bila-bila tapi imam langsung Allah Akbar, tapi kita sudah sempurna, ya belum imam mengikuti atau ya, kita sudah ancam. Tatkala akan rukuk melihat imam sambil kita rukuk. Pas jeda waktu kita akan rukuk itu kita melihat imam sedang akan berdiri, maka itu sudah otomatis kita ketinggalan dalam kotak. Sudah ada. Kira-kira bisa dimana ya? Jadi sempurna rukuknya. Sampai setengah maka kembali lagi. Kata Rasulullah SAW, jangan tergesa-gesa di dalam sholat. Intinya adalah kemarin pembahasan awal-awal itu. Persiapkan diri minimal 5 menit sebelum dan wudu, niatkan istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah, sudah benar-benar tergesa-gesa. Ya, belum bisa kain yang belum rapi, baju, kancing yang miring ke sana, ke sini, ya, di sini seperti itu. Tidak, karena sebagian besar tergesa-gesa itu kata Rasulullah SAW min amal syaitan. Itulah yang diingatkan syaitan supaya kita enggak khusyuk. Ya. Jadi di sini harus kita hati-hati dan perhatikan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ya qaul daripada mazhab Syafi'i yang lebih kuat itu adalah kita duduknya di iftirash. Ya. Tetapi yang kedua mengatakan ya itu boleh juga kita duduk tawarruk mengikuti imam. Maka pendapat ketiga dari ulama Syafi'iyah, kalau tadi pertama harus iftirash, ya, tidak mengikuti imam. Lalu yang kedua mengatakan tawarruk sebagaimana imam duduknya. Lalu yang ketiga pendapatnya dari ulama Syafi'iyah ketika masbuk berada pada rakaat yang ada tasyahud rakaat keduanya, maka kamu melakukan duduk iftirash, tidak berada dalam bentuk yang lain. Ya, jadi di sini juga kemarin pernah kita bahas. Kalau sholat yang rakaatnya kurang dari 2 rakaat, ya, 2 rakaat sampai dengan 1 rakaat, sholat 1 rakaat, sholat apa? Witir. Dan kalau kita salam, maka dulunya iftirash.
Karena tawarruk itu ya digunakan tatkala kita ya melakukan sholat lebih dari 3 rakaat. 3 tatkala maghrib, 4 rakaat isya, asar dan subuh. Lalu apakah ada yang boleh misalnya di 2 rakaat subuh ya menggunakan tawarruk? Boleh, karena itu ada ikhtilaf. Tidak boleh menyalahkan. Ya, tinggal pilih saja. Kalau karena kita bermakmum, imam itu tawarruk tatkala salat subuh, maka itu tawarruk. Ikut kita mengeluarkan kaki, ya, karena kita bermakmum. Ya. Tapi kalau memang kekeh misalnya dengan kondisinya itu dari di sahih ini, padahal itu ikhtilaf perbedaan ulama, ya, tak ada yang mewajibkan, tak ada yang harus benar-benar ini dengan tidak tawarruk, misalnya untuk iftirash atau dia tawarruk di sholat subuh, maka sholatnya tidak sah, tak ada dari itu. Ya, karena dia bukan dari bagian daripada syarat. Maka itu yang perlu kita harus supaya nanti jangan mohon maaf dikit-dikit salah. Ada teman kita yang misalnya ingin sunnah, ingin dia lebih sempurna, kita salahkan juga. Padahal kita nggak ngaji gitu, cuma dengar-dengar saja. Ternyata di sana ada ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat ulama, dan sama-sama dua-duanya mempunyai dalil. Ingat kemarin yang kita bahas, semua ibadah itu hukum asalnya adalah haram semua ibadah itu asalnya, ya, kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Bisa kira-kira apa maksudnya? Makanya nggak boleh kita jika imam yang sholat sambil berdiri, maka sholat demikian pula seperti imam juga berdiri pun tanpa pernah alaih. Ya, jadi kita jangan subhanahu wa ta'ala yang perlu kita kembali bisa kita ketahui dan bisa kita amalkan nanti namanya di dalam kita salat. Maka selanjutnya kita tuntaskan sedikit ya. Bacaan tasyahud perlukah diganti assalamu ala nabi? Tidak lagi membaca assalamu alaika yang tadi saya sampaikan. Kalau assalamu alaika itu kata ganti kedua, kata para ulama berbeda pendapat. Kalau assalamu ala nabi itu kata ganti orang ketiga setelah Rasulullah SAW wafat. Sekarang Rasul masih ada atau wafat? Maka di dalam kaidah bahasa Arab harusnya menggunakan kata ganti orang ketiga. Bahasa Inggrisnya apa? Present apa? Kalau kata ganti orang ketiga present tense berapa lah gitu ya? Hah? Ya, jadi kata ganti orang ketiga yang menunjukkan ya orang itu tidak ada di depan kita. Kalau assalamu alaika itu lawan bicara kita yang pertama dan orang yang kedua. Nah, kalau orang ketiga yang kita bicarakan itu orang yang ketiga, bukan langsung dia di depan kita. Ya, nah di sini perbedaan. Apakah tetap menggunakan assalamu alaika atau assalamu ala nabi? Kalau assalamu ala nabi berarti ya salam terhadap nabi. Kalau assalamu alaika ayuhan nabi, ya salam untukmu berarti kita sedang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ini penjelasannya supaya kita bisa memahami. Pertama dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kata Imam An-Nawawi, bacaan tasyahud yang paling sempurna menurut kami adalah bacaan tasyahud dari Ibnu Abbas, ya. Lalu bacaan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu bacaan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi tiga orang ini kata Imam An-Nawawi di mazhab Syafi'i. Yang paling sempurna dari riwayat tiga orang ini. Kalau enggak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kalau enggak Ibnu Umar. Bagaimana perkataan Ibnu Umar? Ini cara selawat Ibnu Umar. Ya. Kata Ibnu Umar, "Qadiman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kaifa baina kafaihi tashahhud kama yu'allimani suratan min al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kata Ibnu Mas'ud, ya, bacaan tasyahud sebagaimana ya ada telapak tanganku berada di dalam genggamanku, kedua telapak tanganku itu beliau sebagaimana beliau mengajariku seperti surat di dalam Al-Quran, di dalam Quran. At-tahiyyatu lillah, di bacaan Ibnu Mas'ud yang diajarkan oleh Rasul. At-tahiyyatu lillah, ya, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibat.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bacaan Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada para sahabat yang lain sesuai beliau diajarkan oleh Rasulullah, menggunakan assalamu alayka. Ya, maka di sini wa huwa baina dhahraniya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan bacaan itu kami ucapkan ketika beliau masih ada di antara kami. Ya, di antara para sahabat. Wa huwa baina dhahraniya. Falamma qila qulna, tapi tatkala beliau sudah wafat, kami membaca assalamu yakni ala nabi. Ya, jadi tidak lagi mengucapkan assalamu alayka, tapi menggunakan assalamu ala nabi. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa baina dhahranaina, bacaan itu assalamu alayka tatkala kami membacanya tatkala beliau masih hidup. Tapi falamma qila qulna assalamu yakni ala nabi. Tapi tatkala beliau wafat kami hanya kami berselawat kepada beliau menggunakan assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya yang perlu diperjelas adalah bahwa bagaimana fatwa para ulama lazimah ad-daimah, dan begitu juga dengan jumhur ulama terutama di mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa di sini ada perbedaan para ulama tapi tidak terlalu kuat. Maka assalamu alayka yang dipakai oleh jumhur ulama terutama mazhab Syafi'i itu tetap setelah beliau masih hidup atau sudah wafat, tetap menggunakan assalamu alayka karena ini yang diajarkan oleh Rasul, tidak menggunakan assalamu ala nabi. Tapi apa yang diajarkan Rasul yang didengar oleh Ibnu Mas'ud begitu juga Ibnu Abbas, assalamu alayka ayyuhan nabi. Gitu ya. Nah, di sini ada kalimatnya bagaimana kalau tadi kan bacaan Ibnu Mas'ud. Sekarang bagaimana bacaan tasyahud awal ya Ibnu Abbas, begitu juga dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Abbas kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau at-tahiyyatul mubarakah, bukan at-tahiyyatulillah. Ya, jadi Ibnu Mas'ud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibah. Ya, jadi di sini perbedaannya. Sama-sama dua-duanya benar. Ya, kalau ada yang menyatakan at-tahiyyatul mubarakatuh thayyibah, maka dia tidak membaca hadis daripada Ibnu Abbas yang diajarkan oleh Rasul. Maka Ibnu Mas'ud diajarkan at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibah. Belakangnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah kira-kira bisa dipahami ya. Maka di sini bacaan salawat pada tasyahud awal ya, yang mana biasa yang dibacakan setelah baca salat satu dari tasyahud awal di atas. Ya, maka kita berselawat kepada baginda Rasul, begitu juga kepada Nabi Ibrahim. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ya ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, jadi minimal kita membaca salawat. Jadi nanti ada perbedaan. Ya, apakah kita tetap berselawat kepada keluarga baginda Rasul atau hanya peserta Rasulullah SAW saja? Ada yang mengatakan minimal berselawat kepada Rasulullah. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak perlu juga lanjut wa ala ali Muhammad. Ya, tapi nanti kita lihat bagaimana dalil-dalilnya. Maka di sini jemaah subhanahu wa taala
Yang kemarin di awal kita sebelum praktik kali ini di praktiknya sebenarnya bab kita masih bab tentang siapa saja yang diwajibkan sholat dan apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Masih ingat hukum orang yang meninggalkan sholat? Kata jumhur ulama dan terutama di mazhab Syafi'i, hukumnya lah kafir. Apakah perlu bersahadat lagi? Ya. Jadi tidak ada ringannya meninggalkan sholat. Mau gimana pun kondisi kita, maka sholat itu hukumnya aini. Dia bukan wajib sekali lagi. Sholat itu yang 5 waktu bukan wajib. Kalau wajib itu shaum Ramadan, zakat itu wajib. Kalau tak kuat puasa Ramadan boleh tak puasa. Dia sedang sakit kan, dia perjalanan kan, boleh dia tak puasa. Tapi wajib mengganti pada yang lain. Tak kuat dia ganti pada hari yang lain karena tua renta, bayar fidyah. Tak perlu, tak usah mengganti dengan puasa, bayar fidyah. Kalau memang dia sakit bertahun-tahun atau sudah tua tak kuat puasa. Tapi kalau sholat gak ada ceritanya. Mau sakitkah, mau perjalanan, mau tua renta dia gak kuat berdiri dulu, tetap harus sholat. Kecuali apa? Syaratnya boleh tak sholat menjunun. Ukurannya di dalam kalimat daripada para ulama, gila dia. Berarti efeknya masalah medis, dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia lupa siapa dirinya, lupa keluarganya. Gitu ya. Maka boleh dia ada kewajiban untuk dia sholat karena dia majnun orang gila. Maka Rasul mengatakan dalam Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sekali-kali kalian melaksanakan salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Mabuk, ingat gak dengan dirinya, keluarganya? Enggak. Ya, ini zahir dia mabuk karena turunnya ayat ini sabab nuzulnya itu tajalah dari ya, tadi pada qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ulang terus karena ya waktu itu ya belum diharapkan amal. Ya ada salah sahabat yang selalu besar saya menjelang Umar bin Khattab atau sahabat yang lain jadi imam tak selesai membacanya dan kondisi sebelum sholat sempat minum khamar karena belum diharamkan tentang khamar. Setelah itu langsung turun Quran ya tentang mengharamkan khamar. Semua musyrik yang memabukkan bukan khamar saja, maka di sini termasuk ya orang yang sholat itu sekarang bukan zahirnya dia mabuk sebelum sholat itu mabuk enggak. Ada orang yang sholat dalam kondisi kita sekarang karena memang dia tidak minum sebelum sholat karena memang zahirnya tidak mabuk, tapi ya hakikatnya dia mabuk tatkala sholat. Bagaimana mabuknya? Tatkala sholat masih mikirin utangnya, mikirin dunia atau mikirin apa? Rumahnya, mikirin ini, mikirin itu dan seterusnya. Dia tidak fokus dengan sholat, tidak khusyuk. Maka sama halnya dia mabuk juga. Karena tak ingat Allah. Ya, karena kita tatkala sholat itu, tatkala sholat, ya tatkala mendirikan sholat maka mengingat Allah benar-benar. Ya, kita menundukkan kepala yang dihormati ini sampai sujud dan seterusnya. Maka ini yang menjadi permasalahan kita saat sekarang ini. Maka insya Allah kalau sholat kita benar, insya Allah amalan yang lain juga akan mengikuti benar. Dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Jangan sampai kita memperspektifkan sholat bolong atau sengaja bolong. Mudah-mudahan bisa ditambah dengan amal jariah saya yang lain. Sedangkan saya musola al-jihad atau ke masjid atau korban saya hari tahun ini misalnya buah sapi sendirian, ya saya sendiri atas nama saya sendiri, satu lagi atas nama istri dan anak-anak saya. Mudah-mudahan itu tidak. Tetap yang bisa pertama sholat, kalau sholat gak benar, ya atau salah sholatnya atau nggak sholat, otomatis amalan yang lainnya itu juga tertolak. Jadi itu bahaya. Maka disinilah sholat itu menyamakan orang kaya mau jabatannya apa saja masuk ke dalam masjid, buka sandal perombaknya, tak ada istilahnya nenek
sepatu dan seterusnya. Mau presiden, mau apapun dia jabatannya sampai dengan misalnya kopral ya, gitu kan, atau bintara 1 ya, tetap sama-sama satu saf sujud, dia sujud kepalanya di belakang. Mau presiden misalnya di belakang, ya kopral di depan gitu kan, atau rakyat biasa di pantatnya jadi pantatnya sujud. Karena kita memang bermakhluk kepada Allah yang Maha Besar. Sehingga kita rela menundukkan kepala kita kepada Subhanahu Allah alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan keistiqomahan. Insyaallah nanti di pada Isya kita lanjutkan dari kajian tahsinul Quran kita di surat Al-A'la ya. Ya, jadi insyaallah nanti Al-A'la ini ada beberapa asbabun nuzulnya yang mungkin nanti bisa kita tafsirkan dan mudah-mudahan di depan yang bisa kita kondisi sebagaimana kemarin kita sampaikan. Ini bisa kita praktikan, dan begitu juga dengan Al-Alaq, surat Al-Alaq dan surat Al-A'la yang biasa sering kita menggunakannya di dalam salat ya. Kalau Al-Alaq kemarin yang kita baca, insyaallah malam ini kita praktikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la. Ini yang sering terjadi salah atau keliru di dalam wasal ataupun wakaf insyaallah. Baik, kita cukupkan sementara sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih dan tahsil tilawah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang bermanfaat kepada kita amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, isya, salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap langkah kita keringanan untuk menghidupkan beribadah salat kita tercinta ini, dan mudah-mudahan dengan ringannya langkah kita Allah Subhanahu wa taala meringankan dari setiap urusan kehidupan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita sedang memperhatikan bersama di surat Al-Alaq ya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan di surat Al-A'la. Karena ini biasa dipergunakan di dalam salat ya, supaya nanti bisa membedakan di mana tempat wakaf, di mana tempat wasalnya bersambung dengan yang lainnya, supaya kita juga berhati-hati di dalam tilawah. Ya, sama dengan penjelasan kita di surat Al-Fatihah. Ya, kalau kita menggunakan riwayat Hafs dan Asim, maka di ayat terakhir itu tidak boleh dipotong. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di ayat Hafs itu salah. Ya, harus disambung karena itu satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau itu yang nanya, nafasnya nggak nyampe Ustaz, maka makamnya di mana? Nah, ini perlu kita belajar. Makam di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau makam di sini salah, mulainya ghairil maghdubi. Ini banyak imam yang baca seperti ini. Padahal dia baca riwayat Hafs dan Asim yang biasa kita dengarkan. Ya, bukan siratal ladzina sabbi zaid. Ihdinas siratal mustaqim. Itu riwayat yang lain. Ya. Jadi sad jadi zaid. Jadi sama di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, enggak boleh waqaf ghairil. Kalau nafasnya enggak nyampe, waqafnya di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tapi yang lebih masyhur itu sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, disambung siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nafas kita nyampe lah ya dengan kata-kata seperti itu. Sama dengan di surah dan ayat yang lainnya supaya nanti bisa membedakan apa namanya letak pokoknya di mana dan seterusnya. Insyaallah. Dan saya ingin ulang di surat Al-Alaq ya, dari ayat pertama sampai dengan terakhirnya nanti yang mungkin membaca dua orang bisa kita apa namanya supaya kita terkontrol bacaan insyaallah. Kita sama-sama berdiri ta'awud dan al-basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa yawma yakunun nasu kal-sana maliki yawmiddin ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa amara bit-taqwa أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Gimana kemarin itu Asy-Syafi'i tidak sampai menjadi alam ya'lam jangan sempurna alam ya'lam. Jangan pertemukan bibir sempurna atas dan bawah, tapi ada jeda dikit. Alam ya'lam bi anna Allah ya. Sekali lagi, ya'lam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, sekarang Pak Bun sama Pak, ya, jangan Pak Warga dan Pak Haji ya. Pak Jendro dan Pak Indiana anak muda tentunya. Pak Taufik bertiga ya. Mau dari Ta'awud.
اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا إن ربك ada tasya kan? Ya, sekali lagi. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla Harf ini jangan ditahan. Abdan idza, jangan dibaca abdan, jangan ditahan. Abdan idza shalla. abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam anna Allaha yara. Sekali lagi. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, silakan selanjutnya. Quran kita yang kemarin ada di belakang. Oh. Kelihatan ya? Enggak orang besar-besar.
Jadi tasdidlah yang ditahan. Iqra bismi rabbikal ladzi jangan dibaca bikal. Nah, panjangan langsung. Lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tahan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Lagi. Kalla innal insana yatgha. Sama kan? Antara nun tasdid dengan ilsa, dua-duanya sama tahan. Lama menahannya. Kalla innal insana la yatgha. Coba sekali. Kalla innal insana yatgha. Terus. Ar-Rahman Tambah tasyifra. Ar-ra'a mustaghna. Lagi. Ar-Rahman mustaghna. Terus. Inna ila rabbika ruj'a. Tambah tasyifra sama. Inna ila rabbika ruj'a. Sekali. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Au amara bit. Masuk. Au amara bit taqwa. Aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Sekali. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Allah panjangan. Nallaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Terus. Kalla in lam yastati nasyan. Dua tempat juga ditahan. Kalla la lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lagi. Kalla la lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Terus. Ya, di sana satu tempat. Ya, nasihatin
nasiyatin kadibatin khafi'ah terus bacakan nanya falyad'una nadiyah lagi terus ada tasdid sanad'us zabaniyah terus akhirnya ditasyadkan kalla la tudi'hu kalla tasyadkan kalla la tudi'hu wasjud waqtarib. Oh ya, bertiga. Mas sama Pak Taufik ya? Ya, sama-sama tinggi lah. Tingginya sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hati-hati. Iqra berarti hamzah hilang. Harus benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan iqra hilangkan hamzahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi B-nya berapa harokat? 2 atau 4? 2 harokat atau B. Alladzi lagi. Alladzi 'allama bil qalam. B-nya pendekkan. Alladzi ada setelahnya ain bukan hamzah. Kalau setelahnya hamzah berarti 4 harokat nanti. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Terus. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Taqwa lagi. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Berarti laknya tidak lemah jangan rapat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin
كاذبة خاطئة فليدعو ناديه punya apa aja? Falyad'una sekali lagi. فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Lagi. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, kita di penyampaiannya seperti itu ya. Silakan, Mas Nabil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Qala اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا تطعه واسجد واقترب. Ya, jadi hati-hati di pokok sama beberapa potongan ayat. Baik, kita sama-sama baca kembali dari Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi tidak kepanjangan ya, jangan alladzi benar. Gimana? Alladzi 'allama bil qalam. Sama? Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا
إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى. Jadi ara'aita in kana 'ala pada harakat ara'aita in kana 'ala al-huda. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Nahdun alam ya'lam bi an samakan dengannya dengan an sama-sama tahu 1 2 3 ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. 3 tempat ditahan di sana. Kalla lakin lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, ada dengaran di surat Al-Alaq. Ya, hati-hati di gunnah. Pertama catatan yang di gunnah menahan tambahkan lalu hati-hati alladzi dua harakat kalau bertemu tidak dengan hamzah maka dua harakat. Ain dan seterusnya. Lalu berikutnya apa namanya farqu bainal ain wal hamzah kemarin. Perbedaan hamzah dengan ain. Nah, ini termasuk dia termasuk dari surat dan ayat as-sajdah. Jadi apa namanya? Ada ayat yang kita disunnahkan untuk bersujud itu ayat terakhir. Adalah kemudian puas di bawah. Jadi ini bagian yang perlu kita perhatikan. Insyaallah di pekan depan di surat Al-Alaq, surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Seterusnya, ini banyak juga terjadi kekeliruan kalau menjadi imam. Biasa dibaca di Jumat atau mungkin kita sholat yang 5 waktu, ya, baik itu isya atau mungkin apa namanya maghrib. Di hadis di surat Al-A'la. Sajadah tadi, kalau kita jadi imam, kita sunahkan sujud atau tidak? Ya itu kan langsung sujud yang terakhir, Pak. Ya. La tuti'u wasjud waqtarib. Sujud langsung kan? Sujud kalau naik lagi, rukuk lagi. Tidak bisa, langsung saja nggak apa-apa, langsung sujud saja. Ya. Jadi kalau as-sajadah yang pertama kita ketika kita sujud langsung kita berdiri, itu biasanya disambung dengan ayatnya setelahnya ya. Dari aman. Kalau yang ini nanti makmumnya bingung. Jadi sujud langsung berdiri lagi, sujud rukuk lagi. Ini mau sholat aja sholat gerhana gitu ya. Tapi nggak jadi. Jadi misalnya memang dia karena sunnah ya, tidak hal yang wajib, jadi tidak mengapa ya, langsung sujud. Kalau kecuali nanti ketemu di ayat-ayat di Al-Quran yang dia mulai kita membaca, setelah membaca ayat as-sajdah langsung kita sujud ya, ditambah rukuk langsung sujud, langsung berdiri, tidak membaca ayat baru lagi imamnya, baru selesai membaca ayat 1 atau 2 baru rukuk kembali ya, melakukan sujud. Insyaallah. Ini juga proses yang terakhir nih, masih yang tadi. Kalau jeda gimana nih di Kalla batu yang berasa juga berkali. Apa yang mesti dibaca sebentar Yang kala itu ya. Jadi kalimat kalla itu kan wakafnya apa? Kalla.
Wakafnya apa? Sali dengan lam ya. Kok sama lam. Qaf dengan lam. Qaf dengan lam. Waqafla. Jadi kalau cara di waqafla boleh kita waqaf. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bisa apa boleh. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu menjelaskan saja maknanya. Kalla sekali-kali tidak. La tuti'hu wasjud waqtarib. Dua-duanya boleh. Kamu kemana? Ya, boleh. Yang penting jangan kapan? Jangan kalla la. Nah, itu sudah harokat. Ya. Baik, kita lihat di surat Al-A'la. Saya tampilkan dulu supaya nanti bisa di rumah dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Kalau kita waqaf, kalau diwasal sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Nah, di sini kita وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Tahan gunnah nun. Ya gunnah waw. Ya itu kami gunnah. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Jadi sini ada ini jadi ayat saja tilawahnya kita tidak terima, jangan selesai. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan besok silakan dilanjut di rumah dan kita tampilkan dan bisa kita cek juga satu orang. Kita cukupkan. Alhamdulillah, Rabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Allahumma ighfir lana وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والأموات ويا قاضي الحاجة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن اللهم تقبل لكل حاجاتنا اللهم تقبل لكل حاجاتنا من حاجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا وأولادنا وأحفادنا من أهل القرآن اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.